Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat bulan Januari. Bapak Ibu Saudara, mari terus beribadah dengan antusias, dengan sukacita. Amin. Beriman Tuhan hadir di mana saja kita beribadah. Yes, amin. 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 Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami gairah sukacita untuk beribadah, sekalipun Engkau tahu dan kami merasakan bagaimana pergumulan dalam hidup ini. Tetapi kami tidak mau dikalahkan dengan masalah, dengan persoalan-persoalan apapun juga. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau beribadah dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah secara online yang kami ikuti hari ini. Di dalam berkat satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, kami beribadah. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang di rumah aja boleh katakan shalom yang keras. Shalom. Haleluya, kasih tahu dong kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus akan mencurahkan anggur yang baru hari ini. Kasih tahu dong, haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Kami bersuka cita karenamu. Kami akan memuji-muji namamu Tuhan. Sebab kami percaya anggur sukacita itu mengalir sampai ke kediaman kami. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Lebih keras lagi saudara, katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, mengalir dalam. Haleluya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama kita menari yo. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
kita yang menari buat Tuhan Yesus, buat saudara. Yang mau menari suarakan haleluya, lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus, suarakan sama-sama kita menari ya. Kita menari, kita ke kanan dulu yuk. Mengalir bersamamu, amin amin. Bersuka di dalammu, jangan malu-malu saudara. Ikutimu Tuhan dalam kegerakan. Lipat tangan kita melayani Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lebih dahsyat lagi, katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Kami mau melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Siapa yang membuat suka cita kita penuh saudara? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sukacita kami penuh di dalam-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur saat ini. Mari sama-sama datang di hadapannya saudara. Angkat suaramu, angkat pujian syukurmu. Sembah Dia sebab Dia Allah yang tetap dahsyat. Dia Allah yang tetap berkuasa sampai hari ini. Dan Allah yang sama yang kami sembah, yang membawa kami masuk ke dalam tahun 2021. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kaulah segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama angkat pujian ini, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita saudara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Dia berikan hati yang baru bagi setiap kita. Untuk kami boleh melihat rencana-Mu yang indah Tuhan, dapat melihat sebab rencana-Mu indah.
tetap Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tetap Allah yang dahsyat bagi kami. Kau tetap Allah yang tak tergoncangkan meskipun bumi ini bergoncang Tuhan. Tiada tandingannya Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, katakan. Sebab hanya Engkau, Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
Kekuatan Tuhan terus mengalir menjamah setiap hati. Saat kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya Roh Kudus menjamah setiap pribadi. Kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kami. Kesembuhan mengalir terjadi dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Kelegaan terjadi dalam nama Yesus. Terjadi kebangunan rohani di rumah-rumah, di tempat di mana kami beribadah hari ini dalam nama Yesus. Dan Engkau teguhkan kami dengan firman-Mu, dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Firman yang adalah terang, yang adalah pelita bagi kaki dan jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih untuk kesempatan beribadah hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan lebih lagi berbicara untuk kami semua. Dalam urapan Roh Kudus, Engkau memampukan hamba-Mu Tuhan berbicara dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami, sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Terima kasih pemusik, pemuji, penari semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Hari ini adalah minggu keempat bulan Januari. Tidak terasa hampir 1 bulan. Minggu depan tanggal 31, minggu kelima, 1 bulan Januari kita akan lewati. Bapak Ibu sekalian, pada minggu yang keempat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Respon. Respon. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saudara masih ingat minggu lalu kita belajar firman Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Muda Wayan Sukre tentang bagaimana menerima pengajaran firman Tuhan dengan hati yang baru, dengan kantong kulit yang baru. Firman Tuhan minggu lalu disampaikan begitu jelas, ya, memotivasi, mendorong kita agar kita memiliki sikap hati yang baru, memiliki kantong anggur yang baru. Ketika pengajaran firman Tuhan disampaikan khususnya di bulan Januari dan secara umum sepanjang tahun 2021, mari saudara siapkan hati yang baru, respon yang baru, yang akhirnya diberikan contoh ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, ya, air berubah menjadi anggur, ketika diresponi oleh Ibu Maria, diresponi oleh para pemimpin pesta dan para pelayan pesta, sungguh mujizat itu terjadi. Nah, minggu ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperlengkapi kita dengan pelajaran yang sebaliknya. Ya, untuk memperlengkapi kita. Apa itu yang sebaliknya? Yaitu tentang respon yang tidak mau menerima atau yang tidak mempercayai janji Tuhan tentang anggur baru, khususnya tahun 2021 ini. Kita akan pelajari itu. Mari kita baca satu nats pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita membaca nats utama kita. Ibrani pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Ibrani pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Mari Bapak Ibu simak dalam Alkitab masing-masing. Yang sudah menemukannya, saya ajak saudara memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan demikian. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saya mau tekankan kata ketidakpercayaan. Orang Israel dihukum oleh Tuhan, orang Israel sampai tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka terhadap janji-janji Tuhan, terhadap
apa yang telah Tuhan perbuat di masa lalu, mereka selalu ragu ketika menghadapi masa yang akan datang. Dan terutama mereka juga membelakangi Tuhan. Mereka sungguh umat yang tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu mereka dihukum Tuhan dan bukan hanya dibinasakan di padang gurun, tapi juga sisanya tidak masuk ke tanah perjanjian. Satu ayat yang paralel dengan persoalan ketidakpercayaan masih dalam pendahuluan Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Demikian bunyi firman Allah, dan karena ketidakpercayaan, saya tekankan kata ketidakpercayaan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Karena ketidakpercayaan orang-orang yang melihat Yesus melakukan banyak perbuatan ajaib dan mengajarkan firman Allah, maka di kota di mana Tuhan Yesus ada, tidak banyak mujizat terjadi karena ketidakpercayaan. Ayat yang saya bacakan bagian terakhir di pendahuluan ini mendukung dengan apa yang dituliskan dalam Ibrani yang kita tadi baca. Karena ketidakpercayaan bangsa Israel, maka mereka tidak mengalami lebih dari apa yang Tuhan janjikan. Sebab mereka tidak percaya bukan saja kepada mujizat, pada janji Tuhan, tapi mereka juga tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat ada saja orang-orang yang memberikan respon terhadap janji Tuhan, ya, dengan cara misalnya tidak percaya terhadap janji Tuhan. Ada saja. Walaupun sudah diajarkan, diberikan juga bukti di depan mata mereka, orang lain sembuh, orang lain terima kebangunan rohani, orang lain terima pemulihan, orang lain bertumbuh, alami lawatan Tuhan. Tapi ada saja yang meresponi dengan cara tidak percaya. Baginya saya tidak percaya 100%. Ada juga yang merespon dengan bukan saja tidak percaya pada janji Tuhan, tapi juga tidak percaya terhadap seluruh firman Tuhan yang terutama berisi janji-janji tentang lawatan Tuhan. Khususnya tahun ini tentang anggur baru, yaitu lawatan ilahi, lawatan Allah dalam bentuk berkat-berkat jasmani dan juga di dalam jiwa kita. Atau ada juga yang memberikan respon Bapak Ibu dengan bahasa lainnya adalah tidak ambil pusing. Mereka mau terjadi ya enggak terjadi juga enggak apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang merespon janji Tuhan dengan kantong kulit yang lama. Dengan respon yang lama, dengan hati yang lama. Padahal Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita memberikan respon yang benar. Nah, bagi kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ingin memberikan kita berkat. Dan khususnya bulan Januari ini, ya, new quality of blessing, berkat-berkat yang diperbaharui, berkat-berkat yang baru Tuhan janjikan. Dan di awal tahun ini khotbah-khotbah disampaikan. Nah, bagaimana respon kita Bapak Ibu? Apakah kita masih merespon dalam 3 minggu yang sudah berlalu dan hari ini adalah minggu keempat dengan tidak percaya akan janji Tuhan, tidak percaya terhadap firman Tuhan, atau enggak mau pusing, mau terjadi syukur, enggak terjadi juga enggak masalah. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu sangat disayangkan. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian yang Tuhan janjikan. Baik itu mereka yang tidak percaya terhadap janji Tuhan, atau mereka yang tidak percaya terhadap firman Tuhan, bahkan tidak percaya terhadap pribadi Tuhan sendiri. Seperti dalam kitab Ibrani yang tadi dituliskan. Ataukah respon orang-orang yang tidak mau pusing, yang mau terjadi syukur, gak terjadi juga syukur. Tetapi yang Tuhan mau adalah Anda dan saya memberikan respon percaya.
Meresponi atau mempercayai, merespon dengan cara mempercayai janji itu memang tidak gampang. Itu membutuhkan proses. 2 minggu lalu kita bicara tentang kairos. Ada kronos, proses-proses yang harus dijalani. Dan akan datang waktu yang tepat, yaitu kairos. Dan memang menanti janji itu tidak gampang. Itu butuh iman, butuh percaya, butuh ketekunan, butuh kesetiaan. Nah mari Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi perihal respon terhadap pembaharuan berkat dan lawatan Tuhan, khususnya tema Gereja GB Shalom 2021, The Year of New Wine, tahun pembaharuan. Pembaharuan mengalami lawatan Allah secara ilahi, secara rohani, secara jasmani, dan juga secara jiwani kita. Mari baca nats utama. Bapak Ibu buka 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Nanti selesai ibadah ini Bapak Ibu, saya berharap Anda bertekad baca pasal 7 ini. Dari ayat 1 sampai selesai, sampai ayat 20. Dan saya juga berharap Anda mau baca pasal yang ke-6, pasal yang ke-5, pasal yang ke-4, dan pasal yang ke-3. Supaya tahu alur cerita secara lebih lengkap, dan itu pasti menyenangkan. Ketika kita membaca lengkap dan mengertinya, Roh Kudus tolong kita. Nah, hari ini saya hanya membaca beberapa ayat saja. Dari pasal 7, 2 Raja-Raja. Ya, nanti beberapa bagian ayat dari pasal 7 ini saya akan baca secara tidak berurutan. Ya, saya baca dulu ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 7. Ya, demikian firman Allah. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja waktu itu, Raja Israel dipimpin oleh anaknya Ahab, namanya Yoram. Yoram ini dicatat raja yang jahat, kelakuannya persis kayak bapaknya Ahab dan juga keturunan ibunya Isabel. Ya, nah saya lanjutkan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Jadi gini, Nabi Elisa ditemui secara mendadak oleh Raja Yoram. Tapi sebelum Raja Yoram menemui Nabi Elisa sudah dengar itu. Nah saudara bisa baca di ayat-ayat dan pasal sebelumnya ya. Mendengar langkah kaki orang yang sudah yang akan menemui dia. Lalu ketika ditemui oleh Yoram dan oleh ajudannya, maka raja ini menegur Nabi Elisa. Ya, seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu tindakan kekerasan terhadap Nabi Elisa, karena dia merasa di pasal yang ke-6 kelaparan yang terjadi atas negerinya yaitu Samaria itu salah satunya karena nubuatan Nabi Elisa. Dia marah sekali. Nah lalu Nabi Elisa bicara ayat 1 tadi, tepung maupun yang dikatakan jelai besok akan menjadi bahan makanan yang harganya sangat murah. Akan terjadi sebuah kontradiksi. Di pasal ke-6 terjadi kelaparan yang hebat. Harga-harga sandang pangan naik melambung tinggi. Sampai rakyat tidak bisa beli makanan dan kelaparan. Sampai ada yang makan sesama manusia, dipotong, dimakan, dimasak. Di pasal 6. Lalu Nabi Elisa didatangi oleh Yoram. Lalu berkata seperti ayat 1. Besok kira-kira waktunya sama kayak begini. Nanti tepung maupun jelai harganya akan sangat murah sekali di pintu gerbang. Tetapi belum saja Nabi Elisa ini selesai ngomong lengkap, ajudannya menyelah, ya, motong omongan. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, jadi raja dan ajudannya sedang bercakap-cakap dengan Nabi Elisa, dan di sekitar Nabi Elisa ada tua-tua raja juga, ya. Lalu dikatakan begini perwira itu.
Sekalipun Tuhan, coba perhatikan, membuat tingkap-tingkap di langit, masa itu mungkin terjadi? Jelas ya, dia tidak percaya. Bukan saja tidak percaya tentang janji akan terjadi sebuah lawatan, sebuah pembaharuan, sebuah perubahan yang ekstrim, yang radikal, yang terjadi secara menyeluruh. Kelaparan berubah menjadi kelimpahan karena harga-harga pokok makanan akan turun besok. Dia tidak percaya itu, juga tidak percaya kepada Tuhan. Sampai dia berkata begitu kan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya kata Nabi Elisa, engkau ajudan raja, ya, akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Tadi saya sudah singgung sedikit latar belakangnya dari ayat 1 dan 2 ini tentang kelaparan yang terjadi di Samaria. Waktu itu Israel utara, ibu kotanya Samaria, dipimpin oleh raja yang kesekian, itu namanya Yoram anak Ahab. Ibunya bernama Isabel, kelakuannya sama buruknya dengan ayahnya dan dengan ibunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kelaparan terjadi, maka salah satu yang dicari adalah Nabi Elisa. Yoram marah kepada Elisa. Yoram tidak suka kepada Nabi Elisa. Lalu pasal 7 tadi ayat 1 dan 2 kita sudah baca. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Elisa sudah menubuatkan bahwa besok harga-harga pangan pokok akan menjadi sangat murah, Yoram maupun ajudannya tidak percaya. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Nah, ini yang kita akan pelajari Bapak Ibu sekalian. Respon ketidakpercayaan ini, ya, seperti ajudan Raja Yoram maupun Yoramnya sendiri, ini adalah respon ketidakpercayaan yang kita akan pelajari. Ini akan menjadi penonton saja. Dia mendengar janji Tuhan, bahkan dia melihat janji itu digenapi, tapi dia sendiri tidak menikmati, kalau dalam tema gereja GB Shalom, tidak menikmati anggur baru. Mungkin dia tetap ibadah, tetapi dia cuma menonton. Kenapa? Karena mungkin dia tidak percaya, dia masa bodoh, tidak mau ambil pusing, dia tidak mempercaya dan mengimani firman Allah, bahkan dia tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Elisa menyampaikan berita tentang harga-harga pokok makanan akan menjadi murah besok, lalu ajudan raja nggak percaya, bahkan menghujat Tuhan. Tuhan pun kalau bikin itu tidak akan bisa, gitu kira-kira. Nah, kita akan belajar cara Tuhan menggenapi janjinya itu unik. Amin. Ya, unik Bapak Ibu. Mungkin dalam logika kita, mana mungkin sih janji Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Sikonnya tidak mungkin. Latar belakang saya rasanya aneh. Tapi cara Tuhan menggenapi itu Bapak Ibu Saudara, itu sungguh unik. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkata yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Mereka Samaria dikepung oleh tentara Aram berhari-hari sampai terjadi kelaparan. Ya. Lalu jika orang-orang Aram atau mereka itu membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Oke? Ikuti ceritanya ya. Saya mau ulas sedikit dengan cepat. Yoram dan ajudannya nggak percaya sekalipun Tuhan mau bikin mujizat, mana itu bisa terjadi. Harga-harga yang sudah mahal bisa turun besok menjadi sangat murah dan berkelimpahan. Nggak mungkin. Lalu ceritanya disambung dengan orang kusta. 2 orang kusta akhirnya nekat. Daripada kita duduk-duduk di pintu gerbang, masuk juga kelaparan mati,
ya, duduk di sini juga kita bakal mati, ya mendingan kita menyeberang ke perkemahan orang Aram yang sedang mengepung kota kita. Kalau mereka bunuh kita ya sama saja, kita juga mati. Lalu saudara, cara Tuhan bagaimana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masukkan dalam hatimu, masukkan dalam hatimu. Cara Tuhan tidak pernah terfikir oleh kita, itulah yang disebut mujizat anggur baru buat kita. Ayat 6. Ya, saya potong-potong, oleh karena itu saya minta saudara baca setelah ibadah ini selesai pasal 7, kalau bisa 6, 5, 4, 3, baca. Ya, ayat 6, 2 Raja-Raja 7 tadi. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram, perhatikan itu, mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, padahal tidak ada. Tidak ada kereta perang, tidak ada bunyi kuda, tidak ada bunyi tentara yang besar. Saudara bisa jawab, yang ada apa? 2 orang kusta. Berapa kakinya? 4. Bunyinya kayak apa? Kereta yang hebat. Kayak apa? Bunyi kuda yang berderap-derap. Kayak apa? Kayak tentara yang besar. Diubah Tuhan. Saudara percayalah. Hari ini mungkin saudara mengalami sebuah keadaan stagnasi. Jalan buntu, tertutup. Tuhan buat lawatan dengan cara yang ajaib. Anggur baru itu akan datang dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Dan aku percaya, saya percaya, kita semua harus percaya. Beberapa minggu ini saya terus mendengar mujizat demi mujizat terjadi atas jemaat. Dengan mengikuti ibadah online baik minggu atau doa hari Rebo. Dan juga doa hari Sabtu pagi. Bahkan saya berharap di ibadah indah Selasa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, setiap Selasa ketiga ada indah. Ikuti ibadah itu. Cara Tuhan melawat aneh. Lanjutkan. Sesungguhnya berkatalah orang-orang itu, orang-orang Arab itu, tentaranya berkata, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Coba saudara. Ini mungkin halusinasi bahasa psikologinya ya. Tetapi bahasa ilahinya adalah inilah yang disebut mujizat. Amin. Mujizat. 4 kaki orang kusta berubah. Yang sedang kelaparan ini berubah menjadi apa saudara? Menjadi derap kaki. Kuda menjadi derap roda kereta. Menjadi derap tentara yang besar. Sehingga orang Aram berpikir, wah ini kerajaan sebelah disewa ini sama Raja Yoram nih. Untuk nyerang kita. Saudara, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Setelah ayat 6, orang-orang Aram mendengar derap kereta, derap tentara, derap kuda. Mereka lari tunggang langgang. Padahal yang sedang menuju ke perkemahan mereka siapa saudara? Sekali lagi, siapa? 2 orang kusta. Yang mungkin jalannya saja sudah enggak tegap. Tapi Tuhan ubah. Menjadi sebuah sound yang surround, menggema, gitu. Saudara mau bilang lagi Tuhan tidak bisa bikin seperti itu dalam hidupmu? Kalau engkau memberi respon tidak percaya seperti ajudan Raja Yoram dan seperti Yoram, saudara ikuti akhir dari cerita dalam khotbah siang ini. Jangan terjadi dalam hidupmu. Jadikan itu pelajaran. Lompat ayat 16. Selanjutnya di akhir peristiwa ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena orang Aram sudah pada lari, kemahnya kosong ya. Lalu 2 orang kusta ini mendapati pakaian berantakan di kemah mereka. Lalu mereka bisa makan dengan melimpah. Lalu 2 orang kusta ini bilang begini, kita masak makan sendiri. Ayo kasih tahu raja ada kelimpahan di sini. Lalu berita itu menyebar dan penduduk keluar kota
menjarah perkemahan Aram yang sudah kosong. Karena apa? Tuhan melawat. Tuhan mengerjakan mujizat. Saya baca lagi ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai firman Tuhan. Ayat berapa? Ayat 1. Yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Terjadi ayat 17 sekarang. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu. Itu tercatat pada ayat berapa? Ajudannya ini tidak percaya nih, bahkan menghujat Tuhan. Pada ayat 2. Mana mungkin kalau Tuhan pun buka tingkap-tingkap langit itu bisa terjadi. Elisa bilang begini, oke, karena kamu gak percaya, kamu cuma jadi penonton. Bahkan bukan cuma jadi penonton Bapak Ibu, mari baca seterusnya. Menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapati dia. Pasal 7 tadi ayat 1 dan ayat 2. Yang tadi kita sudah baca, ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah, yaitu Nabi Elisa itu kepada Raja Yoram. Apa yang terjadi? 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Harganya jadi sangat murah. Ketika Raja Aram masih mengepung mereka nggak bisa beli makanan karena semua harga sembako naik, kelaparan terjadi, raja sampai frustrasi. Tapi setelah nubuat disampaikan, Yoram tidak percaya, ajudan tidak percaya, nubuat terjadi, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Elisa terjadi. Ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu. Diulang lagi ayat 2 itu. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa. Ayat 20, demikianlah terjadi kepada orang itu, kepada ajudan itu yang gak percaya dan menghujat Tuhan itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Boleh tidak sedikit saya aplikasikan? Mati secara fisik yang dialami oleh ajudan karena tidak percaya akan janji lawatan dan tidak percaya akan pribadi Tuhan sendiri. Boleh enggak saya bilang mati di sini adalah aplikasinya mati secara rohani pelan-pelan kalau engkau enggak percaya akan janji Tuhan. Apalagi enggak percaya Tuhan itu hidup dan berkuasa, kamu akan mati pelan-pelan. Tetap Kristen, tetap pelayanan mungkin, tetap ibadah, tapi rohmu mati. Engkau bukan hanya enggak mengalami, tapi engkau akan kering menjadi mayat rohani, mati. Bapak Ibu sekalian, saya mau ringkaskan dengan cepat cerita ini supaya saudara terus ingat ya. Walaupun tadi saya sudah ulas, saya suka mengulasnya, mengulang-ulang supaya nempel, selesai khotbah ini saya masih ingat. Saya mau ringkas. Yang pertama, Raja Yoram dan juga utusannya yaitu ajudannya. Sebenarnya pada pasal 6, pasal 5 dan pasal sebelumnya itu sudah menerima dan melihat sendiri mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana mereka diberikan Tuhan kemenangan melawan Moab. Mereka rasanya gak bisa menang atas Moab, tapi pasal sebelumnya tertulis dengan cara Tuhan, Yoram bisa memenangkan peperangan melawan Moab. Ajudannya dan rajanya sudah lihat, pernah terjadi, pertolongan Tuhan itu nyata. Bukan gak pernah di zaman mereka. Mereka bukan hanya lihat, tapi mereka alami sendiri. Pemerintahan Yoram dibela Tuhan, ditolong Tuhan, menang dalam memerangi Moab. Tapi aneh ya, nggak bisa percaya kepada janji Tuhan. Nggak bisa percaya terhadap firman Tuhan. Bahkan menghujat Tuhan.
Terus ringkas yang kedua adalah pengalaman sewaktu diluputkan oleh Tuhan dalam menghadapi musuh yang dilihat dan dialami oleh Raja Yoram ini seharusnya membawa Yoram memimpin rakyat untuk beriman percaya kepada Tuhan. Waktu ada kelaparan datang kepada Nabi Elisa, harusnya dia sujud menyembah. Katakan kalau dalam bahasa kita sekarang, amin. Ketika Nabi Elisa bilang besok ya akan terjadi perubahan yang drastis ya atas negeri kita, harusnya bilang apa? Amin. Harusnya bilang apa? Yes. Ini enggak. Ini malah bukan enggak percaya saja terhadap firman Tuhan, tapi juga terhadap Tuhan. Yang berikutnya, rupanya saudara, mata rohani Yoram yang Raja Israel, mata rohani di hati ini, serta ajudannya, rupanya adalah mata rohani yang buta. Mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, cuma lihat secara fisik. Jadi iman mereka iman yang hanya sebatas jasmani, penampilan luar. Hati mereka sesungguhnya tidak beriman. Makanya saudara saya mau kasih tahu ya. Saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan. Orang yang mengalami mujizat dan lawatan Tuhan itu luar biasa. Tapi ingat baik-baik, belum tentu rohaninya baik. Jadi jangan diukur, kalau mengalami mujizat itu orang hebat rohaninya belum tentu. Itu semata-mata belas kasihan dan anugerah. Tetapi mujizat dan lawatan Tuhan patut kita rayakan, patut kita ceritakan. Dan harusnya menjadikan apa? Mata rohani kita semakin tercelik. Nah Yoram dan ajudannya tidak, mata rohaninya tetap buta. Belum lagi ketika Nabi Elisa berkata, Tuhan, biarlah Engkau bukakan mata rakyat Israel melihat yang menyertai kami lebih besar daripada musuh yang sedang mengepung. Belum lagi itu mujizat hebat terjadi. Tapi itu semua menjadi apa? Tidak terlihat di dalam mata rohani oleh Yoram dan ajudannya. Akhirnya Yoram dan utusannya cuma jadi penonton. Bahkan ajudannya yang kurang ajar kepada Tuhan ini celaka, mati diinjak-injak oleh rakyat. Maunya jadi penjaga pintu gerbang. Woi, jangan lewat sini, lewat kanan. Diinjak-injak malah sama orang. Oh, badannya gede malah jadi aspal, saudara. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah bertindak, kalau janjinya sudah digenapi, tidak ada yang bisa menahan dan menghalanginya. Anak muda, hari ini kau merasa mungkin gak punya modal, ya? Gak punya apa-apa, skillmu terbatas walaupun kamu sudah berusaha. Kamu masih percaya mujizat gak? Masih percaya ada anggur baru gak tahun ini? Kalau iya, kamu akan alami seperti khotbah Pak Wayan minggu lalu. Kamu akan mengalami air berubah jadi anggur dan anggur yang terbaik. Tapi kalau kamu gak percaya, saudara gak percaya, akan ada Yoram dan ajudannya yang hanya menonton bahkan celaka hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran buat kita. Saya mau ingatkan, dengarkan kalimat ini. Saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan. Dan yang bagi yang mengerti, jangan anggap saya sedang melakukan abuse atau menekan saudara, mengancam saudara. Hati-hati. Spiritual abuse ini bukan. Ini bukan sebuah penekanan atau penyalahgunaan secara otoritas rohani untuk nakut-nakuti jemaat. Tapi saya hamba Tuhan dan gembala patut bilang, saya mau ingatkan, hati-hati. Apa itu? Jika pada awal tahun ini sampai sepanjang tahun 2021, ada yang merespon dengan cara yang tidak benar terhadap janji lawatan Tuhan anggur baru, the year of new wine. Bukti dia nggak percaya, saya akan deteksi jemaat khususnya GBI Shalom. Orang-orang yang nggak percaya terhadap janji Tuhan
dia akan tetap pakai kantong lama. Karakter lama, komitmen lama, respon lama, ya, antusias yang lama, ya, kualitas yang lama. Itu tanda orang itu nggak percaya. Tahun ini ada pencurahan anggur baru. Sebenarnya kata pencurahan kurang tepat. Yang betul adalah mengalir terus tidak berhenti. Karena yang saya khotbahkan minggu pertama dikatakan apa? Meniris. Meniris itu ngalir terus pelan-pelan tapi nggak pernah berhenti. Hati-hati yang kedua. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini sengaja untuk menunjukkan sikap berlawanan dengan Tuhan, berlawanan dengan firman Allah, berlawanan dengan khotbah hamba Tuhan, dengan gembala. Dengan cara apa? Menunjukkan sikap cuek. Cuman khotbah aja kok. Hati-hati. Saya tidak rugi khotbah itu ditepis, gak rugi. Yang mendengar dan percaya lebih banyak. Tapi yang gak percaya ini bisa jadi ragi dan racun dalam keluarga, dalam komunitas. Hati-hati. Saya mesti ingatkan itu. Ya. Terus yang merespon dengan cara apa? Masa bodoh, gak ambil pusing. Misalnya ada kepala keluarga ini, berkali-kali khotbah disampaikan, khususnya awal tahun ini. Kepala keluarga Anda tetap gak mau serius dengan Tuhan, tidak ambil pusing. Alah masa bodoh, kantong baru. Sudah saya tidak pakai kantong, saya pakai karung. Ngejek, malah membuat banyolan-banyolan, guyonan-guyonan yang mengejek firman Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai ada jemaat yang merespon secara buruk janji Tuhan. Merespon secara buruk firman Tuhan yang disampaikan sepanjang tahun ini. Dan jangan sampai ada yang gak percaya bahwa Tuhan sanggup dengan caranya, bukan dengan cara saya dan saudara. Lawatan itu akan datang tidak dengan cara logika kita. Janji anggur yang baru, lawatan berkat jasmani yang diperbarui, lawatan berkat rohani yang diperbarui. Sikonnya kayak begini, tidak mungkin. Kalau engkau begitu, engkau adalah ajudan raja. Kau hanya jadi penonton nanti, bahaya. Saya tidak mau jadi penonton. Petik pelajaran Bapak Ibu, jangan memandang remeh firman Tuhan. Amin. Jangan memandang remeh nasihat dari Tuhan. Bahkan jangan sampai ada yang menghujat firman Tuhan, khotbah-khotbah, pengajaran, nasihat hamba-hamba Tuhan. Ingat, jemaat Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara, mengasihi saya. Jangan kita jadi Yoram, jangan kita jadi perwira ajudan Raja Yoram yang mati diinjak-injak oleh rakyat, cuma nonton lalu binasa. Gara-gara apa? Tidak percaya janji Tuhan dan menghujat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jika ada nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada saudara tahun ini, atau sejak awal tahun bulan Januari ini, ada nubuatan-nubuatan yang mungkin nubuatan itu langsung diucapkan lewat doa oleh seorang hamba Tuhan, atau nubuatan itu bisa muncul ketika saudara baca Alkitab dan itu bicara untuk saudara. Mungkin saudara berkata gini, saya enggak ngerti ini benar apa enggak. Kalau saudara enggak ngerti, jangan ditolak nubuatan itu. Uji kata firman Allah. Jangan serta-merta, ini enggak mungkin terjadi. Itu nanti akan jadi ajudan raja orang kayak begini. Kalau enggak mengerti nubuatan, misalnya saudara ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari luar negeri, enggak pernah kenal saudara tahu-tahu disalam, lalu didoakan saudara, engkau akan mendapat pasangan hidup, engkau akan dapat pekerjaan, engkau akan dapat rezeki, engkau akan dapat keuntungan. Lalu setelah dinubuati itu, saudara kan belum tahu itu terjadi betul apa tidak. Kalau belum tahu, uji, jangan langsung dianggap, halah ini kebetulan saja, cuman janji aja. Nanti kamu akan jadi Yoram dan jadi ajudan raja, bahaya. Tuhan mau kita sejahtera saudara, katakan amin. Tuhan mau kita sejahtera. Tuhan mau kita jadi umat yang paham. Tuhan itu punya banyak cara menggenapi janjinya. Kalau tahun ini Tuhan berjanji ada new wine, ada anggur baru. Anda tidak usah pikir caranya. Anda cuma pikirkan siapkan diri.
cara biar kerajaan sorga yang atur. Tempatnya kita yang mempersiapkan. Hati yang baru, respon yang baru. Kalau selama 2020, jangankan bangun tidur berdoa mengucap syukur. Mau makan saja gak pernah berdoa. Yang gampang, apalagi bangun tidur. Tapi saya yakin orang yang gak pernah berdoa bangun tidur, pasti gak pernah lupa cari HP-nya. Banyak yang ketawa itu, saya lihat tuh. Banyak yang kesindir tuh. Lupa buka Alkitab, tapi pasti ingat nyalakan HP. Apalagi sales-sales itu pasti nunggu itu berita dari buyernya itu. Jadi enggak ya, deal enggak ya, WA balik enggak ya, pesan enggak ya sekian triliun gitu ya. Alkitab bisa dilupakan, nyalakan HP enggak pernah bisa lupa. Kalau saya bangun tidur tidak pernah lupa nyalakan HP. Kenapa? Karena saya harus selalu kirim suara gembala pagi. Ya kalau saya lupa, ciloko saudaraku. Saudara melongo nunggu. YouTube udah siap-siap mau di-share, saya belum share, enggak berani nge-share. Ya. Saya setiap kali bangun pagi nyalakan HP dulu. Sementara HP sedang menyala, saya terus menyembah Tuhan. Share suara gembala, saya lanjutkan dalam doa. Siapa tahun ini yang gak pernah baca Alkitab? Alkitab itu loh selalu di kantong saudara. Kalau dulu gak ada smartphone, cari Alkitab mesti bongkar-bongkar lemari, berebut sama adik. Ini kita semua punya smartphone. Di situ ada aplikasi Alkitab dari bahasa Honocoroko sampai bahasa apa saja ada di situ. Kalau saudara nggak bisa hafal bahasa Jerman, saudara hafal bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tinggal baca. Kok yo males? Itu tanda orang-orang yang hidup dengan kantong lama, hati-hati. Sekali lagi ini bukan spiritual abuse. Saya tidak sedang menekan saudara dengan otoritas rohani yang saya punya. Tidak, saya ingatkan saudara hati-hati. Jangan kamu jadi Yoram dan jadi ajudan Raja Ciloko kata orang Surabaya. Hati-hati. Khotbah ini menggetarkan hati saya. Saya mau bicara keras, enggak tega. Tapi Roh Kudus suruh saya ucapkan supaya yang dengar telinganya bergetar. Baik telinga daun, telinga fisik maupun telinga hatinya. Jangan jadi ajudan raja. Sekali lagi saya tekankan, Anda tidak usah pikir bagaimana cara Tuhan menggenapi new wine yang dijanjikan. Anda cuma pikir bagaimana kantong barumu tersedia. Karakter lamamu buang, respon lamamu buang, komitmen yang gak benar itu buang, cuma ngomong tapi gak jalani. Belajar dari Abraham Bapak Ibu. Abraham itu kondisinya tidak memungkinkan, sudah tua tapi janji punya anak masih ada di kepalanya. Sarah akan mengandung, kamu akan punya anak, usianya bertambah tua. Tapi Alkitab bilang begini, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Jadi Bapak Ibu, ketidakpercayaan inilah problem utamanya membuat orang Kristen, anak Tuhan memberi respon buruk terhadap firman Allah, terhadap spiritual journey yang kita akan jalani tahun ini, dan terhadap janji new wine buat kita semua. Saya masuk pada bagian penutup. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan berurusan dengan Nabi Musa dalam kisah perjalanan bangsa Israel, Tuhan menjamin akan menyertai Musa dan bangsa Israel. Tuhan menjamin akan memelihara dengan caranya. Lalu apa kata Musa? Bilangan 11 ayat 23. Sangat baik kalau saudara baca lengkap pasal ini ceritanya ya. Bilangan 11 ayat 23. Janji Tuhan, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan memelihara makanan mereka, kebutuhan mereka di padang gurun. Lalu pasal 11 ayat 23 demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Musa itu seolah-olah gak yakin bahwa pemeliharaan Tuhan yang spektakuler itu bisa terjadi. Lalu Tuhan bilang gini, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat
apakah firmanku kata Tuhan terjadi kepadamu atau tidak. Ini kalau saudara baca ayat 22 dan 21 itu janji tentang daging yang akan Tuhan datangkan di tengah padang gurun. Aneh memang, gak mungkin. Kalau daging itu ada di pemotongan sapi, itu betul. Kalau daging itu ada di pemotongan babi, itu betul. Tapi kalau daging di padang gurun, mana mungkin? Kata Musa, seolah-olah Musa berkata seperti itu. Tuhan bilang, masa kamu ragu bahwa itu akan terjadi? Bagian penutup saya mau bilang begini. Kalau Musa saja bisa ragu, apalagi kita. Makanya Bapak Ibu, ya saudara, jangan sampai masa bodoh terhadap firman Allah, jangan sampai masa bodoh terhadap janji Allah, dan jangan saudara membangun fondasi imanmu pada fondasi yang bukan firman Tuhan. Pada mitos, tahyul, nubuatan. Bangun firman Tuhan, bangun imanmu di atas firman Tuhan. Kalau Musa saja bisa ragu, saya pun bisa kena virus ragu itu. Tapi saya mau tolak itu dengan cara apa? Berdiri di atas dasar firman Tuhan, ya dan amin. Saya berdoa buat saudara, siapa yang hari ini sering mendengar ada janji Tuhan buat saudara, khususnya 2021, nanti angkat hatimu bersama dengan saya nanti naikkan pujian. Tetapi ketika kita sedang naikkan pujian, buka hatimu bilang begini, Tuhan ini anggur, ini kantong baruku Tuhan. Buka hatimu, ini kantong baruku Tuhan, tercurah, mengalir anggur baru. Aku tidak mau jadi kayak Yoram, aku tidak mau jadi kayak ajudannya yang cuma menonton dan binasa karena ketidakpercayaan. Sambil berdoa menyembah Tuhan, naikkan pujian, ini hatiku menyembahmu. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Mari katakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Katakan dengan lebih intim lagi, ini hatiku, melekatlah pada Tuhan. Sempurna, oh, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Lagi katakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, katakan sempurna, perlu campur tanganmu, perlu campur tanganmu. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang hari-hari ini masih ragu? Janji Tuhan itu luar biasa, tapi engkau ragu karena mungkin janjinya terlalu luar biasa. Tapi kalau janjinya biasa-biasa saja, mungkin engkau percaya. Dan saya kasih tahu, kalau janji itu biasa saja, maka saudara tidak akan alami Tuhan yang besar dalam hidup kita. Berikan hatimu. Saya menyapa para pria, para kepala keluarga, pemuda-pemuda, remaja. Siapkan dirimu, jadilah pria yang berdiri untuk keluargamu. Dan biarlah keluargamu seisi rumahmu diberkati oleh Tuhan, karena hatimu menyembah. Bersama katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Mari ekspresikan, katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin
worship you Lord. Hanya Engkau yang sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, yang gak masuk akal bagi kami Tuhan. Untuk segala persoalan kami, dari yang perkara yang sangat sukar sampai dengan perkara yang sangat mudah, kalau Tuhan turun tangan, tidak ada persoalan bagi Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Aku tidak mau menjadi seperti Raja Yoram yang menyangkali Tuhan, sekalipun sudah mengalami mujizat demi mujizat di masa lalu. Aku tidak mau menjadi seperti ajudan raja. Ampuni dosa, kesalahanku Tuhan. Sering aku ragu, masa bodoh terhadap firman-Mu, terlebih terhadap janji-janji berkat. Aku sudah bosan, muak dengan janji. Hari ini aku minta ampun kepadamu. Aku lakukan bagianku, tidak usah urus bagian Tuhan. Aku lakukan bagianku, sediakan kantong anggur yang baru. Dan aku percaya akan diisi dengan anggur baru. We worship you Tuhan, kami sembah Engkau. Patri berkat firman-Mu, juga berkat-berkat janji Tuhan atas kami semua. Kami sudah mengalami lawatan Tuhan. Kami sudah mengalami kesembuhan, mujizat demi mujizat. Terpujilah Tuhan, sumber segala berkat. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk persembahan dan memberikan dan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama siapkan hati. Saya serahkan pada BL. Baik Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sampai hari ini kami masih boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah pemimpin negeri kami, buat Bapak Presiden Joko Widodo, juga buat wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta semua jajaran, menteri, DPR, MPR, semuanya Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat jemaat-Mu GBI Shalom, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa tetap setia kepada Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai gunung batu dan pertahanan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang kerjakan Tuhan, biar Engkau yang turun tangan, campur tangan, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang sungguh dahsyat, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memberikan yang terbaik. Bukan hanya keuangan kita dalam bentuk persembahan dan persepuluhan yang kita kembalikan dengan sungguh-sungguh setia, tapi terutama hati kita. Saya percaya tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Kita sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah yang Kau berkati. Hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati sempurna tubuh, jiwa dan rohnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah setiap minggu, khususnya hari ini.
semakin diberkati, semakin diurapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersama kami berkata dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah terima kesembuhan. Amin. Organ-organ tubuh yang baru, yang sehat. Amin. Aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, tidak hamba sebut satu persatu namanya, mereka juga boleh mengalami penyertaan Tuhan, kesembuhan secara ajaib. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa bersama dengan umat-Mu untuk rumah tangga dan pernikahan jemaat GB Shalom semakin hari semakin dipulihkan. Untuk rumah tangga dan pernikahan siapapun yang mengikuti ibadah pada hari ini semakin dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Suasana surga turun dalam keluarga kami, dalam pernikahan kami semua. Demikian juga hamba berdoa untuk usaha, toko, warung, ataupun bisnis apa saja yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di masa yang sukar, engkau akan melihat bagaimana engkau semakin tumbuh mekar di dalam berkat Tuhan. Engkau semakin kuat di dalam kesabaran dan ketekunan. Engkau akan melihat pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu pekerjaan baru Tuhan bukakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan mohon berkat Tuhan. Mari kasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Tapi kami tahu kami harus beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Pergi memberitakan Injil sungguh-sungguh. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mengakhiri ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat jasmani, terimalah berkat rohani, terimalah berkat atas jiwamu di dalam meterai satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan berkata amin. Tuhan berkati. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini masih setia mengikuti ibadah online GBI Shalom Denpasar atau Shalom Impact Church. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dirindu dilayani secara pribadi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon gereja di Warta Jemaat Digital. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Kasih tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Kasih tahu dong kanan kirimu, katakan anggur baru tercurah.